Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial juga terkait dengan pengumuman hasil PMB secara online ya menggunakan Google Locker Studio. Dimana sebelumnya kita sudah pernah membuat pengumuman kelulusan online ya, pengumuman kelulusan online dengan menggunakan Google Locker Studio, karena kalau menggunakan aplikasi secara rumit ya lumayan rumit juga, tapi sebetulnya Bapak dan Ibu bisa membuat data Excel Bapak Ibu menjadi data yang interaktif sehingga data tersebut bisa dilihat dan bisa diproses sesuai dengan keinginan, walaupun ya beberapa hal masih tidak sesempurna kalau misalkan kita membuat aplikasi sendiri ya. Tapi dengan bantuan Google Locker Studio, Bapak Ibu bisa membuat data Bapak Ibu, data pengumuman, contohnya itu dari data Excel, yang dikelola dari data Excel menjadi data interaktif. Ini yang sebelumnya pernah kita buat terkait dengan pengumuman kelulusan online ya, Sekolah Islam Al-Azhar. Jadi di sini sudah saya buatkan bagaimana nanti orang tua atau murid ya itu mencari data dia dinyatakan lulus atau tidak ya, itu berdasarkan nomor NISN yang dia input. Misal kita lihat lagi data sebelumnya, ini data sebelumnya misal nih, kita lihat ini data masih sama tapi ini akan saya gunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Kita lihat data yang sebelumnya ya, nih kita kosongkan dulu, kita refresh kan, kita refresh. Setelah itu, nah di sini datanya masih kosong, dan kita paste nomor NISN, kita enter, maka datanya akan terlihat. Walaupun memang ya ada beberapa hal kekurangan, tapi tidak bisa saya buka ya kekurangannya, karena kalau misalkan saya kasih tahu berarti dikasih clue ya. Gitu. Tapi intinya ini ada beberapa kekurangan yang kalau misalkan kita jeli, oh ternyata, tapi tidak semua bisa dilihat data satu ya, bisa dilihat gitu kan. Ada beberapa data yang bisa dilihat seperti itu. Tapi ini sudah cukup interaktif dan sudah cukup sangat bagus ya untuk kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama sebetulnya, cuman ini masih banyak yang request. Kita akan menjadikan Google Locker Studio sebagai hasil dari apa namanya, pencarian untuk kita mencek nomor registrasi kita, nanti kita dinyatakan lulus atau tidak gitu kan, seperti itu untuk di data PMB seperti itu. Jadi ya mungkin ini sebetulnya keterangannya, silahkan ini saya mengisi selamat Anda dinyatakan lulus, atau mungkin lulus saja juga sudah sangat cukup ya. Tapi ya itu lebih ke kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah ya, dengan kebutuhan di sekolah. Untuk komponen data yang perlu diisi, yang menurut versi saya sih seperti ini ya, nama, nomor registrasi. Jadi nanti kita akan searching itu by nomor registrasi gitu kan. Jadi nanti dia mengetahui lulus atau tidak, dinyatakan diterima atau tidak ya untuk PMB, itu menggunakan nomor registrasi. Dan juga ada tambahan asal sekolah ya. Ini asal sekolah juga sebagai informasi tambahan saja, tidak dimasukkan juga tidak terlalu penting ya, seperti itu. Dan kita save filenya, kita save ya dengan nama, ini sudah saya save dengan nama data PMB ya. Sebetulnya yang saya buat data kelulusan itu sama, tapi cuman saya tambahkan beberapa field saja, diantaranya asal sekolah dan NISN-nya saya ganti dengan nomor registrasi. Ini hanya secara prosesnya saja. Baik, kalau misalkan sudah siap, yang pertama kita siapkan dulu datanya. Nah, ini datanya sudah siap, kita save, kita simpan dengan nama, di sini saya contohkan dengan nama data PMB ya. Selanjutnya, seperti sebelumnya, kita harus login dulu ke akun Gmail ya, sehingga dengan ada foto Gmail kita di samping, itu berarti kita sudah dinyatakan kalau kita sudah berhasil login ke Gmail. Selanjutnya kita
upload dulu, kita masuk ke Google Drive untuk mengupload hasil untuk mengupload data kita yang ada di Excel untuk kita rubah menjadi spreadsheet ya, seperti itu. Di sini sudah saya siapkan, saya sudah masuk ke Google Drive. Silahkan, biasanya drive saya ya, terus silahkan bikin satu buah folder agar datanya tidak berceceran, dan data yang ada di sini yang tadi data PMB kita upload ke Google Drive ya, ke sini dengan cara kita drag and drop ya, seperti ini, masukkan ke sini. Nah, ini untuk tahapan pertama. Nah, setelah data PMB masuk, kita buka, klik 2 kali. Nah, nanti akan terbuka tabel seperti ini. Nah, mohon isiannya juga disamakan ya, di atasnya 0000, ini untuk menyembunyikan data nanti di bawahnya melalui proses yang nanti akan kita lakukan. Seperti biasa, seperti sebelumnya. Setelah kebuka seperti ini, selanjutnya kita pilih file, terus simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, dipilih ini. Jadi simpan sebagai Google Spreadsheet. Ditunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ya, oke, ini sudah selesai. Proses perubahan dari Excel yang kita upload menjadi Google Spreadsheet sudah selesai. Selanjutnya kita buka Google Looker Studio-nya ya. Google Looker Studio, kita cari saja di internet. Google Looker Studio. Nah, jadi kita buka saja Looker Studio-nya. Nah, oke. Ini yang pengumuman kelulusan online. Selanjutnya kita buka laporan kosong. Kita buka laporan kosong. Nah, ditunggu. Selanjutnya kita pilih di sini hubungkan ke data, kita pilih Google Spreadsheet ya, yang di bawah ini biasanya di samping kalau ukuran layar kita besar. Kalau layar kita kecil biasanya di bawah, kita klik saja. Nah, di sini ada data kelulusan yang sebelumnya saya gunakan, ada data PMB. Yang akan kita gunakan saat ini adalah data PMB ya. Jadi silakan klik data PMB. Ya, jangan lupa pada opsi gunakan baris pertama sebagai header, sertakan sel yang disembunyikan di filter ini dicentang ya, terus tambahkan. Oke, kita tunggu sampai nanti keluar lembaran kerja seperti ini. Nah, kita sudah masuk nih, data kita sudah masuk. Nah, data kita sudah masuk, kita ini dulu nih, pada bagian metrik, record count-nya kita hapus saja. Oke, pada bagian dimensi kita tambah. Selain nama, yang akan kita tampilkan adalah nomor registrasi ya. Nomor registrasi, asal sekolah, terus keterangan. Jadi nanti keterangan untuk dinyatakan lulus atau tidaknya. Setelah ini kita rapihkan dulu datanya, kita geser-geser lah dikit biar rapih datanya ya. Agak bawah dikit, datanya ini cuma sedikit ya, karena sebuah sampel aja buat contoh. Nah, ini untuk keterangan ya, untuk keterangan, bukan kegelapan ya, untuk keterangan. Nah, ini agak digeser aja ke bawah ya, buat seperti yang sebelumnya, kita di atas menambahkan kop ya, kop sekolah. Oke, setelah seperti ini ada beberapa yang harus kita config seperti sebelumnya. Di sini jumlah baris kita pilih N teratas. Terus yang 100 ini kita pilih jadi 1 ya. Bukan 100 ya, kita pilih jadi 1. Nah, terus di sini ada urutan. Kalau saya biasanya urutan ini saya menggunakan record count saja. Ini biar tidak terlihat ya. Ini urutannya menaik ya. Sama seperti sebelumnya juga, pengurutan sekundernya juga menaik seperti itu. Jadi ini sudah
cukup. Ini sudah cukup untuk tabelnya ya. Tabelnya kita perkecil lagi, tadi agak gede biar kelihatan aja ya. Nah, kita perkecil lagi. Selanjutnya kita tambahkan untuk diagramnya. Untuk diagram apa namanya? Untuk pencarian. Kita menambahkan maaf. Oh, ini mouse-nya. Oke, kita klik tambah kontrol. Terus kita pilih filter lanjutan ya. Kita pilih filter lanjutan. Terus kita tempatkan di sini. Nah, di atas. Di sini kan sudah apa yang akan kita kontrol? Yang akan kita kontrol adalah nomor registrasi. Jadi nanti ketika menginput nomor registrasi, yang akan terpanggil adalah nomor registrasi. Nomor registrasinya sesuai atau tidak dengan data yang ada di tabel Excel yang sebelumnya kita import ya ke dalam Looker Studio ini. Nah, di sini jenis penelusurannya sama dengan ya. Ini sudah cukup seperti ini. Jadi ini untuk desainnya ya. Nah, selanjutnya ini desain tambahan untuk mempercantik ya. Jadi ini kita geser dulu ke bawah. Ini kita geser dulu ke atas untuk kolom pencariannya. Jadi sesimpel itu ya, menjadikan data Excel menjadi data interaktif. Selanjutnya kita klik sisipkan. Ini mouse-nya agak ini, kita tambah gambar ya seperti sebelumnya. Kita tambahkan logo di sini. Nah, kita pilih di sini. Terus kita upload logo ya. Mana logonya? Kita pakai yang warna hitam saja biar kontras dengan putih. Sesuaikan ukurannya. Selanjutnya kita tambahkan juga, sisipkan juga teks ya. Sisipkan teks di sini untuk memberikan header informasi. Misal kita di sini tambahkan pengumuman penerimaan murid baru ya, Sekolah Islam Al-Azhar. Terus tahun ajaran 2024-2025 misal. Silahkan disesuaikan teksnya. Misalkan fontnya kita ubah menjadi 30 px pixel ya, rata tengah gitu kan. Terus tahun ajarannya kita ubah ukurannya agak sedikit kecil ya, 16 jangan 16 ya, terlalu kecil, 20 jangan 24 lah kayaknya cocok. Nah gitu. Terus ininya supaya bold ya. Nah ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, pengumuman penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Azhar tahun ajaran Sekolah Islam Al-Azhar, misalkan Bapak Ibu Sekolah Islam berapa, 1 SD Islam Al-Azhar 1, SD Islam Al-Azhar 2 dan seterusnya. Oke, ini sebetulnya ya sudah selesai, tinggal kita edit-edit. Tinggal kita sesuaikan. Oke. Nomor registrasi, asal sekolah, keterangan, dan oke, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah langkah membagikan ya. Di atas kita klik bagikan. Nah, di sini dibatasi tapi kita klik misalkan publik ya, karena kita akan share ke publik ya. Lalu kita salin link, lalu kita simpan, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, seperti biasa kita akan mencoba mengakses data yang sudah kita buat. Saya buka tab baru ya, saya buka mode samaran ya. Saya paste link yang tadi. Oh ya, lupa, ada satu hal yang lupa ya. Nih suka lupa nih, menambahkan title nih. Ini kan laporan tanpa judul di sini. Nah, ini untuk itu kita, kalau saya pribadi biasanya gini aja, paste di sini, paste di sini, udah, itu udah langsung ke save ya. Kita refresh lagi.
Nah, ini kalau misalkan kita sistemnya ingin dibagikan ke grup ya seperti ini, membagikan link. Tapi kita juga bisa mengembed ya. Jadi kalau misalkan ini akan disimpan di dalam sebuah website, itu sistemnya namanya di embed, itu bisa. Itu kan jadi si file ini akan terbuka seperti ini. Itu kan itu namanya sistemnya di embed ya. Itu sangat bisa sekali dilakukan di Google Locker Studio. Nah, selanjutnya kita searching dah. Kita lihat data yang tadi kita simpan, misalkan sini si Nabila ya, Nabila. Kita cek, kita copy ya, kita lihat, kita simpan, ada atau tidak datanya ditemukan. Nah, Nabila Safira Larissa, Sekolah Islam Al Azhar, selamat Anda dinyatakan lulus. Jadi semudah itu menjadikan data Excel yang Bapak Ibu menjadi data interaktif ya. Jadi bisa di-searching, bisa dicari dan bisa lebih efektif ya seperti itu. Jadi beberapa hal juga akan saya jelaskan sedikit ya terkait dengan konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan di sini. Itu kan kita review saja ya. Jadi ya memang kenapa di sini kita beri nilai 1 karena biar yang muncul itu 1. Jadi tidak muncul semua data, jadi yang muncul nanti yang dicari saja. Ini untuk terkait dengan urutan, kenapa kita milih menaik. Nah, seperti itu karena memang biar tadi data yang kita isi 00 ini menjadi paling atas. Jadi tidak membuka ke data yang lain yang memang tidak untuk dilihat ya, seperti itu. Jadi begitu tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dengan Google Locker Studio, data Bapak Ibu bisa dibuat menjadi data interaktif. Data Excel Bapak Ibu bisa menjadi data interaktif tanpa susah-susah. Walaupun ya sebagaimana yang saya sampaikan tidak sesempurna aplikasi kalau misalkan kita mau membuild aplikasi sendiri ya, tapi ini sudah sangat cukup menurut saya gitu kan. Baik, jika ada pertanyaan atau ada masukan sangat diterima ya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.